Kemudian setelah Nabi menjawab seperti itu, dia jawab apa? Kata dia, sodakta, engkau benar. Kata sahabat, fa'ajibna, kami kaget. Ada orang bertanya kepada Nabi, dijawab pun Nabi mau benarkan. Ayo tanya muji gitu. Lamun jelema muji kan Nabi bantah naon gitu. Nah, lanjut lagi kemudian setelah dijawab Nabi iman, jawab tanya lagi mal Islam. Dijawab oleh Nabi al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa ta'ujul bait. Islam itu adalah syahadat, salat, zakat, saum, haji. Sedekah, betul. Ditanya lagi mal ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah langsung. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa membayangkan melihat Allah secara langsung, fa innahu yarak, engkau yakin Allah itu melihat engkau. Kemudian yang terakhir orang tersebut bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham, tidak lebih hafal dari yang bertanya. Kemudian kata orang tersebut, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, terangkan kepadaku apa tanda-tandanya. Nabi menyebutkan beberapa tanda. Di antaranya kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Nanti kiamat itu dekat kalau seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Seorang budak melahirkan majikannya. Wa antaral khufatal murata du'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang telanjang dada, telanjang kaki, penggembala domba tetapi saling adu tinggi yang paluhur-luhur di dalam membangun gedung-gedung, dalam membangun bangunan. Setelah itu orang tersebut pergi. Setelah pergi kata Nabi, lihat katanya, susul kata Nabi itu, dibuka sahabat teh, disusul sahabat teh, mungkin di masjid keluar, dilihat sudah tidak ada. Logikanya Pak, bukan belum lama keluar teh, ya belum lama kan keluarnya. Dan Madinah ketika itu kan masih lapang, belum banyak rumah, belum banyak hotel kayak sekarang, gitu ya. Berarti apa? Berarti belum jauh, masih kelihatan, tapi sudah tidak ada. Masuk lagi sahabat, ayah sana Nabi, kali Nabi ayah. Kata Nabi, tahukah engkau siapa orang tadi? Tidak tahu, tidak tahu. Kata Nabi, itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian pokok-pokok agama kalian. Jadi pokok-pokok agama itu apa tadi? Iman, Islam, ihsan. Sarang tanda-tanda kiamat. Nutilu tanu pokok teh ditambahan tanda-tanda kiamat itu adalah untuk sebagai peringatan kepada kita akan hari akhir. Ya. Kabayang tebuk upami eta zaman ayeuna. Ya. Tahu nggak kalian siapa itu? Kata Nabi, tidak tahu. Itu adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Kalau itu sekarang mungkin ibu-ibu protes. Sanes tadi cenah pantosan teh. Upami tadi pantosan dari naon? Dari selfie heula. Gitu ya. Nah, untung zaman hari ini ya. Pak, Bu, Jibril itu malaikat. Malaikat itu makhluk gaib bukan? Makhluk gaib. Kalau makhluk gaib terlihat tidak? Tidak, ini gaib atau tinggal. Ya, bukan gaib kalau terlihat. Ya, tetapi apakah makhluk gaib itu bisa menampakkan diri dalam wujud lain? Bisa. Apa buktinya itu? Buktinya malaikat yang makhluk gaib itu, kalau Nabi pernah melihat wujud aslinya. Nabi itu jangankan melihat wujud asli malaikat, ya, melihat surga neraka juga sudah. Nah, kalau Nabi, malaikat ini kan makhluk gaib, tidak mungkin dilihat, mungkin tidak terlihat dalam wujud aslinya, tidak mungkin. Selain oleh Nabi, mungkin nggak terlihat dalam jelmaan makhluk lain, mungkin. Buktinya itu hadis itu kan sahih. Hadis ya,
Ini kan hadis yang jadi landasan rukun iman, rukun Islam. Nah, Pak Bu, kenapa Nabi baru memberitahu itu malaikat Jibril setelah dia pergi? Sebab kalau Nabi beritahu ketika Jibril sedang ada di sana, akan terjadi kekacauan, akan terjadi fitnah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mungkin nggak malaikat sekarang atau jin? Karena jin, setan, malaikat itu kan semua makhluk gaib, menampakkan diri dalam wujud makhluk lain, mungkin tidak. Kalau mengatakan mungkin, ya. Tetapi yang jadi masalah, dari mana kita tahu kalau itu jin? Dari mana kita tahu kalau itu malaikat? Dari mana sahabat tahu? Dari Nabi. Nabi dari mana? Dari Allah. Kenapa? Karena makhluk gaib itu tidak dinampakkan oleh Allah kecuali kepada sebagian Rasul yang ia ridhoi, illa man irtadha min Rasul. Kecuali Rasul-Rasul yang dipilih dan diridhoi, kemudian diberitahu dan diperlihatkan wujud aslinya. Nah itu permasalahan. Selanjutnya Pak, kan ini yang tadi Nabi sampaikan, bahwa yang dipertanyakan oleh Jibril itu adalah pokok-pokok ajaran agama. Kan kalau kita kembalikan ajaran agama itu, maka akan kembali ke pokok-pokok tadi. Iman landasannya, keyakinannya, kemudian Islam itu pengamalannya, ya, ihsan itu adalah akhlaknya. Kemudian nanti ujungnya adalah kita kesadaran bahwa kita nanti pada hari kiamat akan dihisab, akan ditentukan nasib kita sebenarnya. Itulah pokok-pokok ajaran. Nah, pada kesempatan ini kan tidak mungkin saya bahas rukun iman rukun Islam Islam Sadayana gitu ya. Cuma ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari jawaban Nabi tentang mal iman, itu kan menjadi kesepakatan ulama tentang apa saja rukun iman yang disepakati oleh ulama. Rukun iman itu 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, yang baiknya dan yang buruknya. Rukun iman ini 6. Yang 6 ini kalau dikurangi 1 berapa? Eta aku bedana. Ya, itu bedanya matematika rukun iman dengan matematika akuntansi. Ya, kalau kita punya uang 60.000, kemudian kita jajankan ke bakso 10.000, tinggal berapa? 5. Tinggal 50.000, gitu ya. Tapi kalau rukun iman 6 kurangi 1 tidak 5. Habis. No. Ya. Rukun iman 6 kurangi 1 bukan 5 tapi 0. Kenapa? Karena ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang mengaku iman kepada Allah tapi dia tidak iman kepada Rasul, bohong. Dia tidak iman kepada Allah. Kenapa? Dia mengenal Allah dari siapa? Dari Rasul. Rasul kata dia bohong, kan iman ke Rasulnya. Berarti berita yang dibawa oleh Rasul itu kan bohong. Berarti Allah itu tidak ada. Berarti dia tidak beriman kepada Allah. Saya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi tidak iman kepada kitab. Kita mengenal Allah, Rasul itu dari mana? Dari Al-Quran. Kalau Al-Qurannya kita anggap itu berita palsu, berarti isinya semua bohong. Berarti sama saja kita tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul, kalau tidak iman kepada Al-Quran. Kenapa saya sebut Al-Quran? Karena kitab yang diturunkan kepada kita. Iman semuanya Allah, iman. Rasul iman, kitab iman, malaikat mantep. Kaji itu? Tuh kaji, gitu ya. Kenapa? Rasul menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. Kalau yang menjadi perantara wahyunya tidak ada, wahyunya tidak ada. Anu wahyu mah wahyu. Pagi wahyu, gitu ya. Nah, itu logika iman mah sami. Ya, hari akhir apalagi
Udah iman semuanya, tapi hari akhir itu kan sedang belum ada ceritanya. Yang meninggal itu nggak ada yang balik deh ngalakon itu bener sih akhirat ayat sok cing aliman mana itu kan ayatnya gitu ya, tidak ada seperti itu. Nah maka saya mah iman semuanya tapi tidak iman kepada hari akhir. Pak Bu, kalau tidak ada hari akhir, buat apa kita taat? Ya, berarti percuma ada orang taat, ada orang maksiat. Kenapa? Karena azab dan pahalanya juga tidak ada, surga dan nerakanya juga tidak ada. Dan yang keenam, ini termasuk yang ingin saya agak gali pada malam ini, itu iman kepada qadar. Iman atau iman kepada qada dan qadar. Ya. Apa yang dimaksud iman kepada qada dan qadar itu? Dan iman kepada qada dan qadar ini adalah salah satu rukun iman yang sering disalahpahami dan sering salah diterapkan. Kenapa? Lihat dalam hadis tadi teksnya, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Nu hadena nu gorengna. Ya, kata siapa buruk itu? Kata Allah, kata kita. Kata kita. Susah goreng teh, semua. Ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk, yang jelek, kata kita. Salah kita mengatakan jelek? Tidak juga. Ya, tidak juga. Kenapa? Karena memang secara ukuran manusiawi tidak baik. Sehat dengan sakit, sehat baik tidak? Baik, sakit baik tidak? Tidak. Bagaimanapun jangan bilang sakit itu baik. Tetapi bagi orang yang beriman, di balik ketidakbaikan itu, di balik kejelekan itu, ada kebaikan Allah yang tersembunyi. Itu mensikapinya seperti itu. Nah, kan iman kepada qada dan qadar itu kadang-kadang kita ini ketika takdir Allah kepada kita itu baik, pikir sepun kurang, kita menerima. Tetapi ketika takdir Allah itu kita tidak senang, kita tidak suka, orang kasulan namanya tedamang samingguan bunya dan careta sehat sabar puluh tahun teh. Nah, aral bahaya Gusti cenah habet abdi nu tedamang teh. Padahal batur mah leuwih leuwih. Gitu ya. Itulah iman kepada qadar itu kadang-kadang kita susah menerima itu karena qadar itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak baik dalam ukuran kita karena Allah rencana Allah itu semuanya baik. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, sebelum saya nanti sedikit jelaskan apa itu qada, apa itu qadar dan bagaimana kita mensikapinya. Yang kedua, kan qadar itu artinya segala sesuatu sudah ditentukan. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti timbul sikap atau timbul pertanyaan. Kalau segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa kita berusaha? Buat apa kita berikhtiar? Kenapa? Kan tos kalau Allah menakdirkan kita menjadi orang kaya, cicing betul digawe kayaknya menghad duit berkeut. Ya. Tapi lamun Allah nakdirkeun urang jadi jelema balangsa, sanajan hulu pat Jawa suku di jeung hulu di jeung suku. Geus balangsa mah balangsa we. Geus cenah tunggana we anu cari jing we gitu ya. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya. Nah, di sinilah makanya memahami qada dan qadar itu akan erat kaitannya dengan konsep tawakal. Apakah tawakal? Tawakal itu kan berarti bergantung kepada ketentuan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita bergantung kepada Allah itu kita meninggalkan al-akhdhu bil asbab? Akhdhu bil asbab itu menempuh sebab-sebab. Kalau kita ingin memanen ya harus menanam, ya. Pak cenanahan teu dipelakan sawah teh,
mamiku Allah ditakdirkeun jadi pare mana ge jadi. Gitu. Takdir teh kan mungkin. Tawakal itu seperti itu. Ya. Ternyata tawakal itu kan kita bergantung kepada Allah, tetapi kita menempuh sebab-sebabnya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia membawa unta, dan dia takut untanya itu lepas. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, utlik hawa atawakal am akil hawa atawakal. Wahai Rasulullah, unta ini saya lepas saja dan saya tawakal kepada Allah, atau unta ini saya ikat dulu, setelah diikat baru saya tawakal. Kata Nabi, ikat dulu setelah itu bertawakal. Jadi bu kami mereka keluar di bumi punya kunci heula, pareman heula listrikna, pareman heula kerana, tutup kerjana, kunci keluar, kunci pantohna, mereka tawakal ke Allah. Ya mah keluar di bumi, pantoh manggeblong, jendela manggeblong, saur tatangge teh bu, kunci heula bilih ayam anjing, bilih ayam bangsa. Kumaha sok disebut teh, cenah pamilih takdirkeun kamalingan bari kunci dibobol. Apakah seperti itu konsep tawakal? Kan tidak. Ya. Jadi tawakal itu kita berusaha bahwa betul semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita selaku manusia dituntut untuk berusaha. Lu tadi tahu ya, logika sederhananya, apakah kita mungkin kita punya sawah tapi kita tidak tanamin? Lalu kita mengatakan kalau ditakdirkan oleh Allah nanti akan jadi padi, kejadian di pare mau mungkin. Tetap harus ada ikhtiar gitu ya. Nah, bahkan Nabi itu menggambarkan tawakal itu bagaikan guru. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqat tawakkul." Kalaulah engkau bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr. Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti memberi rizki kepada burung. Bagaimana burung? Taqdu himason wa taruhu bitana. Pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya itu kosong, kempleng orang Sunda mah himason. Tetapi wa taruhu bitana, sore-sore kembali lagi dalam keadaan sudah bucitrek bitonan. Ya, sudah berisi perut nanti. Jadi manu hayang nyatu mencar di kandang nanti. Hari jelema hayang dahar ngajak tanah dari mana kan tidak mungkin. Gitu ya. Itulah tawakal. Ya. Itulah bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya ada dua mazhab, ada mazhab Qadariyah, ada mazhab Jabariyah. Di dua-duanya juga berlebihan. Kalau Qadariyah itu menghilangkan ketentuan Allah. Jadi Qadariyah itu mereka mengatakan segala sesuatu yang terjadi itu hasil usaha kita. Itu Qadariyah. Tapi kalau Jabariyah itu menghilangkan sebab. Kata Jabariyah itu semua yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Kita ini bagaikan robot dikendalikan oleh remote. Jadi ibu sungkingkan diri ketika ditakdirkan Allah. Memang harus gitu ya. Nanti aja itu naos, itu nanti naos ditakdirkan dengan Allah. Gitu kan? Apakah seperti itu? Gitu ya. Nah, maka tadi kembali lagi ya, konsep tawakal itu bukan berarti kita bergantung kepada takdir, tetapi kita menempuh sebab-sebab. Yang jadi masalah Ustaz kan katanya sering apa? Kan cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita itu tinggi. Dan kita berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mau berusaha, kemampuan kita sangat terbatas. Yang dinamakan tawakal itu berusahalah semaksimal yang kita bisa. Nanti Allah yang memberi hasil. Contohnya apa? Siti Maryam. Siti Maryam itu baru melahirkan. Dia seorang Cikondewa menggunakan dulu. Luka dibawa di batu tunggal. Ya, bagi kampung kurma kalau kita sehari itu sudah juru ikut kalau nanti taruh di kamar, makanan orang Cikondewa seperti ngajuru. Nah, pilihan Malia gampil gitu. Di Cikondewa ya kalau bu, dari lembur sendiri. Ya, nah, Siti Maryam baru melahirkan dan dia ingin apa? Ingin makanan.
Kemudian kata Allah kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Coba goyangkan oleh engkau pohon kurma tersebut, nanti akan berjatuhan kurma-kurma yang sudah matang. Siti Maryam baru melahirkan, disuruh apa? Disuruh menggoyangkan ngedeket tangkal kurma. Cing kira-kira mah edek moal. Kurma itu belum melahirkan. Oleh laki-laki yang kuat saja belum tentu tangkal kurma itu bisa digoyangkan, belum tentu. Kan tangkal kurma mau kayak sanes tangkal jamu, sanes tangkal jeruk. Ya. Kok mau tangkal naon gitunya, tangkal cengkeh gitu. Sanes. Ya, pohon kurma itu kalau dikatakan kelapa, jambe, sawit, kan mau biasa diendegkeun gitu mah. Gitu ya. Tetapi Allah menuntut dari Maryam itu apa? Usahanya. Apakah Allah tidak mampu memberikan langsung? Mampu. Kan sebelum itu setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam mendapatkan buah-buahan yang tidak ada di luar. Ketika ditanya oleh Zakaria itu, anna laki hada, dari mana engkau dapat buah-buahan ini? Kata Siti Maryam, min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, jadi bahwa iman kepada qadar itu diantara keimanan yang perlu senantiasa dipelihara, karena sering sekali disalahpahami, sering sekali juga dalam penerapannya itu tidak tepat, gitu ya. Karena tadi kata saya ada yang pertama itu ada khairihi dan syarrihi. Yang kedua tadi mengaitkan antara keimanan kepada takdir dengan kewajiban melakukan usaha dan menempuh sebab-sebab. Nah, lalu apa yang disebut dengan takdir itu? Atau yang disebut dengan qadar itu? Qadar itu secara bahasa artinya ukuran. Qadar itu artinya, takdir itu artinya ukuran. Nah, secara istilah diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis tadi mengatakan bahwa yang disebut dengan qadar itu adalah Allah Ta'ala alima maqadirul asya'i, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alima mengetahui, atau bahasa lainnya memiliki ilmu tentang apa? Tentang maqadirul asya, ketentuan setiap perkara, wa azmanaha, waktunya, qabla ijadiha, sebelum terjadi, summa aujada, kemudian terjadi, masa baqa fi ilmihi, yang sebelumnya sudah ada di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu yujad, bahwa itu akan terjadi. Fa kullu muhdatsin, setiap yang terjadi, sadirun an ilmihi, itu berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa iradatihi, dan kehendaknya. Hadza huwal ma'lum minad dini bil barahin al-qat'iyah. Inilah katanya, kata Ibnu Hajar, yang sudah diketahui, dimaklum dari agama berdasarkan keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang kuat. Jadi takdir itu semua yang terjadi itu sudah ada ilmunya pada Allah, kemudian terjadi sesuai dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di mana, seperti apa, ya, kapan, itu sudah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjadi sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan takdir. Hanya tadi ketentuan. Kalau qada apa? Ya, karena qada ini tidak bisa dipisahkan. Kalau qada itu kejadiannya. Ya. Jadi kalau qadar itu ketentuan, kalau qada itu eksekusinya. Kalau bahasa sekarang, ya, makanya qada itu diantaranya kata Faruk Dasuki, hudutsu syai'i awil fi'li, terjadinya sesuatu, awil fi'li, atau peristiwa, bi ahamniyatihi wa khasatihi wa sifatihi wa kammihi wa kaifihi, terjadinya sesuatu
atau terjadinya peristiwa dengan karakteristiknya, dengan caranya, dengan kualitas dan kuantitasnya, ya, termasuk tempatnya dan waktunya, itu hasba iradatillahi azza wa jalla, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Itulah yang disebut dengan qada. Makanya iman kepada qada dan qadar itu adalah iman kepada ilmu Allah yang azali, al-imanu bi ilmillahil azali, wal imanu bi masyiatillahi nafidah. Iman kepada ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah itu azali, sudah ada sejak dulu. Terus ayat tiba bageula, gitu ya. Jadi azali itu bukan hadis, balikan azali itu hadis dalam ilmu tauhid itu. Jadi azali itu jangan ditanya kapan mulainya. Ya. Awal bila bidayah, akhir bila nihayah. Itu azali. Azali itu awal bila bidayah. Itu sudah ada di pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada ilmu Allah yang azali dan iman kepada masyiatillah, kehendak Allah an-nafidah, yang menjadikan, mengeksekusi satu perkara, ya, wa qudratihi, dan kekuasaannya asyamilah, yang meliputi berbagai hal. Inilah yang disebut dengan qada dan qadar, atau qadar dan qadar yang tepatnya itu. Cuman enaknya kita menyebutkan qadar dan qadar. Kenapa? Karena qadar dulu. Jadi qadar dulu ketentuannya, kemudian nanti terjadi itu qadarnya. Ya. Nah, para ulama kemudian, Bapak Ibu sekalian, membagi tingkatan-tingkatan iman kepada qadar ini. Ternyata ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu qadar ini adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi martabah ulanya itu adalah al-ilmu, ya. Iman kepada qadar dan itu ada 4. Yaitu pertama, iman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud? Yang tadi, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala hal. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu Allah mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui al-ghaib, peristiwa yang ghaib. Ghaib itu yang tidak terlihat oleh kita, tidak nampak oleh kita. Baik yang sudah terjadi kita tidak tahu, ataupun yang akan terjadi yang kita belum tahu. Wasyahadah, dan ilmu yang kita lihat, nampak di hadapan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai anggapan bahwa yang nampak di hadapan kita ini Allah tidak tahu. Kenapa? Bisi kesesorangan. Cenada Allah terterangi. Allah maha tahu. Ya, kita ini kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Makanya tadi ihsan itu apa? Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, atau yakin Allah itu melihatmu. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi yang pertama adalah ilmu Allah itu meliputi segala perkara. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun yang jatuh. Kalau disebut warokoh itu satu helai. Tapi kalau warok pun daun, bisa sehelai, bisa 2 helai, bisa 100 helai, bisa 1.000.000 helai, itu warok pun. Karena warok pun itu jenis. Tapi kalau warokotun itu satu helai. Bahasa Arabnya jeruk, burtukol. Tapi kalau disebut burtukolatun itu 1 biji jeruk. Ya, itu diantara petunjuk tak marbutoh itu, selain menunjukkan mu'annas, menunjukkan satu. Ya. Maka kata Allah, firman Allah, wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Kan
Kan pertanyaannya satu pohon berapa dahan? Satu dahan berapa ranting? Satu ranting berapa helai daun? Ini saya tahu. Ya, entah tina daun anu teu kaetan urang teh. Hiji ragrag apa beuna? Bisa pandan wangi sabaraha tangkal. Ininya. Dina sadetik ieu cing aya nu jatuh ya urang apa tuh? Moal. Allah itu pengetahuan Allah, ilmu Allah itu sampai tingkat itu. Berarti apa? Berarti tidak ada satu perkara pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iman kepada takdir itu adalah iman kepada ilmu Allah bahwa segala yang terjadi baik yang sudah ya, itu tentu baik yang sedang ini yang terlihat kita tahu, yang tidak terlihat kita tidak tahu. Ataupun yang belum terjadi, itu semuanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, tingkatan iman kepada takdir itu atau cakupan iman kepada takdir itu adalah iman kepada kitabah. Kitabah. Apa itu kitabah? Kitabah itu tulisan. Maksudnya apa? Iman bahwa Allah itu mencatat. Di kitabah itu catatan. Allah itu mencatat. Anallaha kataba kulla syai'. Allah itu mencatat semua perkara. Ya. Sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah ada. Di mana dicatatnya oleh Allah? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah sudah mencatat. Dan catatan Allah itu tidak ada yang terlewat. Terus jika orang minta hutang, sok lawan baliwan. Kan gitu cenah. Orang ya. Orang Bandung macam nyebut Bandung jadi Bandung. Cianjur jadi Cianjur, tukang jadi Pohok. Gitu. Ya. Jadi Allah itu mencatat segala sesuatu dan segala catatan Allah itu tidak ada yang tertinggal. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang tertinggal. Fil kitab, dalam catatan Allah min syai'in, sedikit pun, satu perkara pun. Jadi jangan pernah Pak kita mengatakan apa menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa? Karena itu sudah tercatat. Ya, sudah ada di Lauhul Mahfuznya. Makanya di dalam Al-Qur'an misalkan di dalam surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada bumi fil ardi au fi anfusikum kepada diri kamu illa fi kitabin, kecuali sudah ada pada catatan. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan, sebelum kami jadikan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, bahwa hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi kalau terjadi misalkan musibah, bencana alam di satu tempat, satu daerah, di waktu tersebut, itu sudah ada catatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang terlewat. Dan kita tidak tahu sebelum terjadi. Ya. Kalau Allah, ilmu Allah sebelum terjadi sudah ada. Dan kita tidak tahu sebelum terjadi, setelah terjadi pun belum tentu tahu. Ya. Pan dirinya Pak Bu tekenging percayakan dukun teh. Kenapa? Karena dukun itu kan yang gaib itu dua. Ada gaib yang mutlak. Mutlak itu apa? Seperti hari kiamat. Ya. Tadi malaikat itu mutlak gaib. Jin itu mutlak gaib. Tetapi ada gaib yang dalam Quran disebut wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa. Dan Allah lah yang memegang kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kecuali Allah.
Itu untuk gaib yang mana Pak Bu? Untuk gaib-gaib yang nisbi, relatif. Apa gaib nisbi itu? Kita gaib bagi kita sebelum terjadi. Setelah terjadi jadi tidak gaib. Ya. Jadi tidak gaib. Di mana letak kesesatannya? Kalau kita mengatakan kepada sesuatu yang belum terjadi, memastikan bakal begini, bakal begitu, padahal belum kejadian, itu yang tidak boleh. Nah, ini nanti menyambung dengan yang ketiga. Tapi dalam urusan kitab ini, Pak Bu, ini juga yang menjadi, kalau tadi saya katakan misalkan ada qadariyah, ada jabariyah, bagaimana tawakal dengan ini, gitu ya, termasuk kegelisahan para sahabat itu adalah ketika dijelaskan oleh Nabi tentang kitab baru. Jadi satu ketika Nabi pulang, ini hadisnya dari Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib, satu ketika Nabi dengan para sahabat pulang dari memakamkan jenazah. Kemudian Nabi itu tiba-tiba mengambil satu benda dari tanah, kemudian menjatuhkannya lagi. Kemudian kata Nabi kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat oleh Allah tempatnya nanti di surga atau di neraka. Para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, afala nattakil ala kitabina wa nada'al amal. Kalau begitu kata sahabat, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina. Kalau begitu nattakil bukan tawakal. Ittikal dengan tawakal beda. Afala nattakil, tidaklah kita, bahasa Sunda mana takil teh neuleuheun. Ngandalkeun catatan aja gitu. Kan sudah dicatat surga dan neraka. Kalau gitu kita andalkan catatan kita saja. Dan wanada'al amal, tidak usah beramal. Kenapa? Tadi ya, kalaupun kita beramal ternyata kita ahli neraka, nanti akan ke neraka. Kalau kita beramal ternyata tidak beramal ternyata ahli surga, maka kalau begitu sudah kita tinggalkan saja amal. Kata Nabi bagaimana kepada para sahabat? Ya, i'mali, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa yang diciptakan. Jadi meskipun segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, termasuk surga dan nerakanya, bukan berarti kalian tidak mesti beramal. Justru kalian mesti beramal karena akan kemana dimudahkan tergantung amal kalian. Setelah itu Nabi membacakan surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Nabi itu kan, siapa yang a'ta memberi, wattaqa bertakwa, wa saddaqa bil husna membenarkan kepada kebaikan, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan oleh Allah ke surga. Jadi kita itu mengharapnya surga, tapi beramal lain di surga. Ada hal yang digampangkan ke surga, ada beramal lain di surga, kan begitu logikanya. Maka artinya meskipun segala sesuatu sudah ditentukan, kata Nabi, beramal. Karena kemana kita akan dimudahkan, amal kalian itu akan menentukan. Logika tadi teh punya sing beri buatkeun urang boga sawah teu dipelaka da malah jadi pare. Cara jadi orang nyebatkeun ditakdirkeun ku Allah jadi pare mah jadi. Gitu ya. Di sanalah letaknya pentingnya amal. Maka meskipun tadi katanya kita sudah ditentukan, tapi beramallah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kan sebaliknya. Orang yang mendustakan, orang yang tidak beriman, kemana akan dimudahkannya? Kepada kesusahan. Ya, karena dinarakan digampangkan. Itulah Pak Bu. Ya, jadi meskipun segala sesuatu sudah ditentukan, bukan berarti kita tidak beramal. Dan bisa jadi Pak, maksud dari sudah ditentukan atau sudah ditulis surga dan nerakanya itu
bahwa setiap manusia itu memang sudah dicatat dan sudah disiapkan potensi surga dan potensi neraka. Ya. Tempat di surga untuk kita sudah ada. Tempat di neraka untuk kita juga sudah ada. Ya. Kemana kita akan berlabuh tergantung keimanan kita. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Hadis Bukhari kan? Ya. Kata Nabi, nanti kalau seorang jenazah, seorang manusia yang wafat sudah dimakamkan, ya, setelah pengantarnya pergi, kata yang mengantarkan giring ke keluarganya. Nah, setelah pengantarnya pergi, maka datanglah malaikat. Fa'ajlasahul malaikat. Mayat yang tadinya ditidurkan itu didudukkan oleh malaikat. Obat ibu tunggal bermuka kurang kali cara benar tadi. Apa kali di kuburan di alam kubur? Ya, saya di kuburan di alam kubur. Sama pertanyaannya nanti, bagaimana kalau yang tidak dikubur? Karena yang mau dikuburnya dan tidak benar, nah bakal selamat kena fitnatul qabri. Oh, apa kata di alam kubur? Nah, kata Nabi, kalau seorang sudah dimakamkan, kemudian ulah sampai orang sinetron azan Indosiar. Kalau seorang sudah dimakamkan, kemudian yang mengantar itu pergi, itu si mayat itu datang malaikat kemudian didudukkan. Kemudian ditanya. Di antaranya, ini kan ada riwayat ini kan. Di riwayat ini nanti malaikat itu membawa sosok seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang engkau ketahui tentang orang ini? Kemudian adapun orang yang beriman, kade sanes jalmi nu kenal kana bisa sanes. Sebab Abu Jahal itu kenal dengan beriman. Adapun orang yang beriman, dia akan menjawab Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ini adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Jadi tonggal ilmuta, aduh untung kene Abu Jahal gitu. Sebab pas engke dina kuburan ieu taroseh, ieu saha? Oh, apa Imam Muhammad? Sabab anu ngawalaru teh sanes memori ketika kita di dunia. Kan sudah beda alam, sudah beda dimensi. Tetapi yang menjawab itu keimanannya. Adapun orang yang beriman, dia akan menjawab ini adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Apa kata malaikat kepada orang yang beriman tersebut? Unzur maka ada kaminan nar. Lihat oleh kamu, tuh di tempat anjeun di neraka tidak akan kamu tempati. Karena Allah sudah siapkan tempat untuk kamu di surga. Qad abdalakallahu makana fil jannah. Oleh Allah itu tidak akan diberikan kepada kamu. Tapi itu tempat yang sudah Allah siapkan di surga. Sudah kamu istirahat tidur. Maka tidur zaman iman dina kuburan teh teu lagi. Jauh gugah ka surga Allah kita gitu. Ya. Ada pula rakyat kafir ketika diperlihatkan Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad itu, dia tidak bisa menjawab. Ya, dia tidak bisa menjawab dan mengatakan tidak tahu. Kemudian Allahul malaikah darbatan, ya, min hadidin, ya, atau kurang kamakala sebagaimana dalam hadisnya. Jadi dipukul satu kali pukulan oleh palu dari besi, kemudian dia menjerit. Jeritannya tersebut terdengar sampai ke dunia dan terdengar oleh semua makhluk yang ada di dunia kecuali dua. Apa itu? Manusia dan jin. Jadi sampai hewan itu mendengar jeritan manusia yang disiksa di kubur itu terdengar oleh hewan. Cuman memang tidak ada keterangannya reaksi hewan ketika mendengar suara jeritan yang disiksa kubur itu seperti apa, tidak ada keterangan. Nah, kade. Ya, sebab sih sore ngumburkeun pentingna anjing kaget, jimpulkeun di urang teh alas eta penting keur disiksa teu aya dalilna. Ya, kayak kita dalilna kadua kan belum tentu
suara hewan itu dari sana. Ya, cuman apakah hewan itu mendengar? Itu ada teks hadisnya. Sampai hewan pun mendengarkan. Sebab kalau manusia mendengar, tidak akan ada yang kufur. Ya, kalau manusia mendengar jeritan yang ada di azab kubur itu tidak akan ada yang kufur. Jadi yang tahu jeritan yang ada di kubur itu adalah Nabi. Nabi pernah lewat ke kuburan dan di kuburan itu ternyata sedang diazab. Kata Nabi, yang ada di kubur ini sedang diazab. Tetapi dia diazab itu bukan karena dosa besar, karena dia ini tidak bersih kalau habis kencing. Ya, tidak bersih kalau habis buang air kecil. Oleh Nabi akhirnya mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian Nabi tancapkan pelepah kurma tersebut. Kata Nabi, mudah-mudahan selama kurma ini belum kering, dia azabnya itu diringankan. Ya. Jadi itulah punya. Ya. Jadi iman kepada bahwa betul semua sudah dicatat oleh Allah, termasuk surga dan nerakanya. Tetapi bukan berarti kita itu tidak wajib beramal. Justru kita harus beramal. Jangan sampai hirup tete sadar-sadar gitu ya. Kan baheula pernah ngaji tapi ngajina sapotong. Pas ditegur teh cinggiran satu teh kuring masih gana si takdir teh Allah teh jadi penghuni neraka. Terus sapotong gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bahwa iman kepada qadar itu adalah iman kepada masyiatillah, kehendak Allah, ya, atau iradati, ya, iradah sama masyiat itu sama, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi sampai kita iman kepada takdir itu adalah sampai kita beriman bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Makanya dalam surat Al-Kahfi disebutkan, janganlah engkau mengatakan wala taqulanna li syai'in. Janganlah engkau mengatakan untuk satu hal itu, inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku pasti akan melakukan itu besok. Illa an yasha'allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi ucapkanlah insya Allah. Jadi insya Allah itu bagi kita adalah tauhid, keimanan. Kalau kita merencanakan satu hal, satu pekerjaan, satu kegiatan, satu acara besok atau minggu depan atau bulan depan, itu kan sudah kita siapkan, ya, sudah kita siapkan. Tapi apakah bisa kita pastikan? Tidak. Sebelum betul-betul datang waktunya dan betul-betul kita laksanakan. Ya, makanya jangan mengatakan sesuatu yang belum itu pasti, tapi ucapkanlah insya Allah. Tapi boleh insya Allah sudah. Nah, insya Allah Sunda moal. Jadi biasanya orang Sunda mah kalau diajak kepada kebaikan, ya, tapi dia tidak mau. Kalau bilang tidak, malu. Akhirnya bilangnya insya Allah. Diajak naos, ini pada naos moal teh, moal. Nah, tapi pamit moal isin. Kumaha akhirnya awal teh insya Allah. Teu aya di pangaosan teh. Mulih naos benar. Cenah kamari orang kembali naos. Pansel abdi ge insyaallah. Untuk nama jadi insyaallah itu adalah menjadi alasan gitu ya. Jadi insyaallah itu justru untuk sesuatu yang akan kita kerjakan ya. Kalau memang tidak sudah direncanakan atau sudah ada kegiatan agenda saja sampaikan saja ya. Nah, kalau belum terjadi Pak Bu, ucapannya insyaallah. Bagaimana kalau terjadi dan tidak sesuai dengan kehendak kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita? Ucapannya bukan insya Allah, tapi qadarullah. Ya. Kata Nabi, wa in asabaka syai'un, kalaulah menimpa kepada engkau syai'un satu perkara, atau bahasa lainnya, kalau engkau tertimpa musibah,
Maksudnya apa? Sesuatu yang di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan ucapkan kalaulah andaikan aku melakukan itu maka mungkin akan begini begitu. Cobi pamit tadi tetekan itu pamitan bakal gitu. Cobi pamit teh jangan. Kenapa? Fa inna lau taftahu abwaaba syaitan. Karena lau itu andaikan lamun mah itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan, Allah jadikan. Jadi itulah yang disebut dengan masyiah. Yang terakhir yang termasuk iman kepada Allah dan qadar itu adalah iman kepada al-khalqu, ya, penciptaan. Maksudnya apa? Bahwa Allah lah yang menciptakan segala perkara. Khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perkara, maka beribadahlah kalian kepada-Nya. Nah, inilah mabuk, ya. Jadi tingkat terakhir tadi al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq. Terakhir misalnya, ya. Bagaimana kita mensikapi takdir? Terutama kalau takdir itu tidak sesuai harapan, ya. Atau dalam bahasa hadis tadi itu syarrihi, ya. Khairihi wa syarrihi. Kalau khairihi maka nak beunghar maka teh siap beunghar. Gitu ya. Sehat masih siap sehat gitu ya. Tapi bagaimana kalau yang menimpa kepada kita ini adalah sesuatu yang tidak manis tapi pahit. Tapi dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menerima? Harus, wajib menerima. Cuman menerimanya itu dengan sikap apa? Apakah harus menerima dengan keridhaan? Wajib ridho karena takdir. Banyak ulama yang mengatakan ridho, wajib kita ridho kepada takdir. Ya, ridho kepada takdir. Ridho itu menerima, gitu ya. Meskipun ketika kita menerima, kalau ada kezaliman, bukan berarti kita tidak berhak untuk menuntut kezaliman tersebut. Maaf, misalkan ada kejahatan yang mengakibatkan musibah, ya, baik itu hilang nyawa, hilang harta benda, hilangnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kezalimannya, perilaku jahatnya, ketika kita tuntut, bukan berarti kita tidak menerima. Itu kata Qardawi, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan ridho itu bukan berarti kita tidak boleh melawan kezaliman. Gitu. Nah, tapi ternyata ada yang lebih detail ketika menjelaskan ini. Ya. Jadi kalau ibu bapak ketika saya tanya, apakah kita harus ridho terhadap takdir? Menjawab harus, Ustaz. Itu tidak salah sama sekali. Karena banyak ulama yang mengatakan kita harus ridho terhadap takdir. Tapi ada yang lebih detail dalam menjelaskan, yaitu Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, tidak wajib ridho. Tidak wajib ridho. Ya. Jadi kalau kita bisa ridho, luar biasa. Tapi kata Ibnu Qayyim, tidak wajib. Yang wajib itu sabar. Sampai tidak usah ridho sama sabar. Ternyata ridho itu kalau tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hati kita. Orang kan ridho itu sering tertukar dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, saikhlasnya jeung saridona teh pahili teh. Ya. Sok cara saikhlasna we. Bukan saikhlas itu seridonya. Ya. Jadi seikhlasnya itu bukan misalkan sok pada 10.000 20.000 betul ikhlas, bukan itu seridonya. Kenapa? Karena ridho itu artinya adalah tidak ada ganjalan dalam hati itu. Kalau kita melakukan perkara
menerima satu perkara dan tidak ada sedikit pun ganjaran dalam batin itu. Ya. Ikhlas itu beda. Ikhlas itu memang kita beramal lillahi ta'ala, ya. Dan harus dipaksakan lillahi ta'ala. Tidak bisa tidak dipaksakan karena godaan dia itu besar. Nah, tapi kalau ridho itu adalah betul-betul mampu mempromo. Ini contoh ya, supaya gampil memahami ridho, ya. Ridho dengan tidak ridho. Kalau ada kencereng di masjid ya apa gitu ya, pada kencereng apa, pada kencereng ngajatan, gitu ya. Nah, atau ada makan ayah kiwis kencereng, karena ngomong yang betul kencereng anu apa. Di pesak kurang, ya, di kantong kita tuh ada 2 lembar, dua-duanya merah. Cuma yang satu 100.000, yang satu 10.000. Mana yang akan dimasukkan? Mana akan dimasukkan? 10.000 lah. Asupkan 10.000. Oh, ridho. Ridho itu. Itu ridho. Gitu ya. Alah, mungkin saya asupkan lah. Aliwat kan saya. Alasan 10.000 kosong. Dikodok deui karena pesa. Gitu aja. 10.000 berarti lu satunya dari seberapa? 100.000. Udah kanjeng gitu. Wah, berita ini kembali dia. Ayo singkuring kanggo sehingga konten di media sosial. Aya apa 100.000 dihadapkan di dalam di Pak 100.000. Di sampingna eta teh dipasikeun Pak. Di sampingna teh ditimpang lebetkeun kana kenceng. Lebetkeun kana kenceng pas lebetkeun ceuk dibongkar. Eta mah sanes nu abdi, nu bapak tadi. Oh, atuh. Nah, itu ya. Eta teh teu ridho kami kitu patung-tungna teh kumaha nya diikhlaskeun. Ya, itu ridho. Apa? Kalau sabar bagaimana? Kalau sabar itu adalah menahan. Sabar itu artinya menahan. Berarti apa? Sesuatu yang berat. Ya, sabar itu bertahan pada situasi yang berat. Kita tidak senang. Kita tidak senang. Tetapi kita bertahan. Kenapa? Karena di sana ada kebaikan Allah. Itu sabar. Jadi kalau kita menerima musibah, ya, kalau dalam musibah itu ada kezaliman, kita marah, gitu ya. Kita marah. Musibah itu membuat kita sedih, bahkan kita menangis, ya. Tetapi meskipun sedih, meskipun marah, meskipun kesal, meskipun menangis, tidak keluar ucapan yang tidak diridhoi Allah, tidak keluar tindakan yang tidak diridhoi Allah. Itulah sabar. Jadi sabar itu bertahan dalam kondisi sulit dan tidak bermaksiat kepada Allah, tetap ada dalam ridho Allah. Itulah sabar. Tah Ibnu Qayyim wajib narima takdir teh, narima musibah teh. Pamit teu tiasa ridho, wajib sabar. Gitu ya. Kalau tidak bisa ridho, maka kata Ibnu Qayyim wajib sabar. Kenapa? Karena ulah masuk gampang kabat. Sok tampi we sing sabar we. Keun buat tetep cerik, terima antep gitu ya. Ya, biarkan saja. Kenapa? Karena ketika dia menangis selama tidak keluar kata-kata yang tidak diomongkan, tidak keluar tindakan-tindakan. Dan orang Arab dahulu dilarang oleh Allah, oleh Rasul itu niyahah. Apa niyahah itu? Meratap. Apa yang mereka lakukan ketika terjadi misalkan musibah, ada keluarganya meninggal dunia, memukul-mukul badannya, memukul-mukul wajahnya, merobek-robek bajunya. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Apalagi keluar umpatan-umpatan yang dari umpatan tersebut menunjukkan dia tidak menerima, berarti tidak sabar. Jadi pami anu nangis waktu sanes teu sabar. Nu sedih mah sanes teu sabar. Sabar. Tetapi meskipun sedih, meskipun menangis, meskipun dia itu kesal misalkan, tetapi tidak ada ucapan yang keluar, tidak ada tindakan yang keluar dari ridho Allah, itulah yang disebut dengan sabar. Nah, kata Ibnu Qayyim, menghadapi dan menerima takdir yang tidak baik itu wajib sabar. Ya, wajib sabar. Kalau tidak bisa ridho, wajib sabar. Jadi beliau hanya merinci saja.
gitu ya. Merinci saja dari pendapat ulama-ulama yang lain yang saya yakin dimaksud ridho termasuk sama gitu. Cuman hanya beliau lebih merinci lagi. Saya sampaikan ini agar lebih mudah dicerna oleh kita semua. Nah, Nabi kan sampai pernah mengatakan ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal, Nabi mengatakan innal aina la tadma, mata ini menangis, wal qalba yahzan, hati ini sedih. Tetapi meskipun mata menangis, meskipun hati sedih, wala aqulu illa ma yarda, aku tidak akan mengatakan kecuali apa yang Allah ridho. Tidak akan ada kata-kata yang menggambarkan tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, di antara pokok-pokok ajaran agama, ajaran Islam yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di hadapan sahabat, yang intinya adalah mengajarkan juga kepada sahabat yang hadir, dan intinya juga mengajarkan kepada kita semua yang diantaranya tentang rukun iman. Dalam rukun iman itu ada keimanan kepada qada dan qadar, yaitu kita iman bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti kita tidak wajib mengusahakannya, berusaha menempuh sebab-sebabnya. Dan iman kepada takdir itu meliputi ilmu Allah, kitabah, catatan Allah di Lauhul Mahfuz, masyiah kehendak Allah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensikapi takdir, terutama takdir yang tidak baik, maka kalaulah kita belum bisa ridho, maka kita wajib sabar. Demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita semua, jadi takdir buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.